hanya misalnya di bahasa Inggris, tetapi area-area yang disuruh untuk menyimak Faza tidak mampu. Nah, reaksi apa sih yang muncul ketika ada situasi tersebut disuruh translate nih sama Bu Diah sama Bu Azizah seminggu gitu ya. Yang muncul reaksinya adalah bingung, kesel banget nih sama dosen. Masa cuma dikasih 1 minggu ya? Padahal dosennya juga udah menakar ya, makanya cuma dikasih satu bab aja gitu ya. Kita belajar bareng. Jadi berbagi bareng. Nah, kemudian juga emosi yang muncul misalnya sedih gitu ya. Secara fisik misalnya merasakan pusing, deg-degan gitu ya. Kalau misalnya saya ditambah lagi yang lain, bukan hanya pusing dan deg-degan mungkin saya, ditambah ngantuk gitu ya. Kok jadi ketika ada tugas, ngantuknya lebih tinggi dibandingkan kalau nggak ada tugas gitu ya. Nah, perilaku yang muncul adalah di sini prokrastinasi kalau untuk Faza. Mungkin yang lainnya berbeda ya. Kemudian main HP. Nah, ini yang dilakukan oleh Faza. Oke, Faza, ini sudah cukup bagus model kognitifnya. Mungkin kita akan coba lihat yang lainnya, Bu Azizah. Terima kasih, Bu. Ya, Faza itu lucu PP-nya, gambar kucing. Selanjutnya Arif Rahman, ada nggak Arif Rahman? Arif Rahman. Hadir, Bu. Ya, oke. Bu Aziza mungkin dibuka ya, biar kebayang. Ya. Oh, belum share screen lagi. Ya, Mangga Arif. Mbak, ke bawah sedikit, Mbak. Bawah. Ada apa lagi di situ? Cuma 1 halaman aja? Oh, ini ada 2 halaman, Bu. 2 halaman ya. Ini model Oke. kognitif teman, yang ini punya diri. Oh, baik. Mangga Arif, silahkan. Yang mana, Bu, yang mau dibahas? Yang punya Arif aja deh. Aduh. Jadi nanti kita bisa tanya lebih jauh ya. Oh iya. Siap, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini situasinya dulu. Ya. Situasinya adalah saya adalah seorang pria biasa-biasa aja gitu, yang tidak memiliki hal istimewa, bahkan ekonomi biasa aja gitu. Dan sering mencari tambatan hati, dan saya suka pada seorang wanita soleha yang sudah saya kenal. Teman saya ini nggak apa-apa, Bu, ini temannya kayak ini. Nggak apa-apa. Ini happening kok di antara kalian. Oke, sehingga tapi saya ngurutinnya dari pikiran inti dulu, Bu, atau dari pikiran otomatis dulu? Pikiran otomatis ya, itu situasinya, kemudian pikiran otomatis dulu. Oke. Nah, sehingga pikiran otomatis saya itu, wah, wanita ini nggak akan mau nih kenalan sama saya, karena pada situasi tersebut banyak pria yang ya kelihatannya rapi gitu, terus kaya dalam ekonomi, dan kelihatannya sopan gitu. Jadi saya makin kayaknya wanita ini nggak mau deh sama saya. Terus pikiran perantaranya, karena saya punya kayak keyakinan gitu, bahwa mungkin wanita akan memilih pria yang ideal gitu. Karena kan misalnya dalam ekonomi nggak bisa menutup kemungkinan wanita apa adanya tuh gimana gitu. Mereka kan pasti lihat juga. Maka pikiran perantara saya adalah wanita ini akan lebih memilih pria yang baik untuk dirinya, baik dari keistimewaannya dan ekonominya. Ya, saya memandang bahwa kayaknya saya nggak akan bisa deh milikin dia gitu, nikahin dia. Terus terakhir ke skema,
sehingga saya tuh menjadi down gitu. Mungkin wanita ini nggak akan memilih saya lah, karena saya orang biasa gitu. Bagaimanapun usaha saya mendekati dia, saya nggak akan sebaik orang yang sedang mendekatinya saat ini. Hal itu membuat saya akan selalu merasa pesimis untuk dapat menikahinya. Gitu. Oke, sekarang reaksi emosinya mungkin di sini saya bisa nangkap sedih kali ya, reaksi emosi ya. Iya, iya Bu. Kalau reaksi fisik dan perilaku yang muncul seperti apa? Perilakunya justru saya ngejauhin dia akhirnya. Oke, kemudian fisiknya gimana? Reaksi fisik. Reaksi Fisik, fisik itu kayak yang tadi, misalnya pusing tadi ya, kalau Faza ya pusing, kemudian deg-degan. Nah, kamu reaksi fisiknya gimana? nah reaksi fisiknya saya jadi lemas aja gitu. Oke, gitu. Oke, ini kayaknya butuh konseling ini. Ya, kamu belum berhubungan dengan saya dan Bu Aziza ya. Karena tentunya semua orang juga banyak merasakan hal ini ya. Jadi ini bukan masalah Anda aja ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, saya mencoba untuk mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Arif ya. Di sini situasinya adalah Arif misalnya sedang melihat seorang cewek nih. Dia pada suatu ketika Arif ini sedang ada di kampus, kemudian pura-puranya nih ya, Arif ya, saya sedang berimajinasi gitu. Kemudian cewek itu misalnya ada di lobi, kebetulan kan lobi kita sekarang udah bagus ya, lobi di fakultas. Nah, ketika kamu masuk lobi, dek ya, dada kamu langsung berhenti berdetak, merasa seperti itu. Kamu melihat, waduh, itu ada cewek si itu tuh gitu ya. Kemudian di sebelah cewek itu ternyata banyak teman-teman seangkatan kamu misalnya ya, cowok-cowok gitu yang kamu pikir lebih lah daripada kamu secara finansial dan kemudian secara kemampuan ya. Nah, karena kamu melihat cewek itu lagi ngobrol sama teman-teman kamu, kemudian pikiran otomatis kamu adalah bahwa wanita ini nggak akan mau deh berkenalan dengan kamu gitu. Saya pikir sih mungkin wanita ini sudah sudah beberapa kali lihat kamu juga ya, kamu juga kan udah naksir dia ya, artinya kamu juga sudah sebenarnya udah tahu juga misalnya seperti itu ya. Jadi kamu pikir pasti cewek ini nggak mau ngobrol deh sama aku gitu ya. Kemudian pikiran intermediate belief-nya adalah wanita ini pasti akan memilih untuk ngobrol sama teman-temanku yang oke dibandingkan sama aku gitu ya. Kemudian core belief-nya adalah aku bakalan nggak bisa ini deh, nggak bisa jadian deh sama dia gitu ya, apalagi menikah misalnya seperti itu. Padahal kamu udah naksir berat misalnya ya. Nah, reaksi yang muncul adalah kamu withdrawal akhirnya. Kamu akhirnya pergi ke lantai 3 misalnya, mending aku kuliah aja deh dibanding aku ngobrol sama dia dan teman-teman gitu ya. Kemudian apa namanya reaksi fisik adalah lemes misalnya ya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat memang kalau saya melihat di sini skema Anda sih sebenarnya sudah oke dari situasi terlebih dahulu, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita atau Anda buat seperti Faza tadi ya, pakai bagan ya, itu akan memudahkan Anda untuk melihat runtutannya dari situasi, pikiran otomatis, kemudian ada naik ke atas intermediate belief, core belief-nya seperti apa, dan reaksinya seperti apa. Jadi dengan skema itu memudahkan untuk yang terjadi pada Anda adalah seperti ini gitu ya. Dinamikanya akan kelihatan. Tapi secara garis besar sih sudah oke sih, benar apa yang Anda tuliskan. Nah, sedikit masukan nih ya buat Anda, Arif, dan mungkin teman-teman yang lainnya. Ini adalah permasalahan yang umum yang terjadi di usia dewasa awal nih ya, di mana memang tuntutan tahapan kalian adalah mencari pasangan ya. Artinya ketika kalian mencari pasangan, alhamdulillah berarti kalian pasangan yang lawan jenis ya, artinya kalian normal ya. Nah, kalau misalnya kalian melihat seperti ini, kita analisa, artinya
perilaku yang muncul dari Arif adalah withdrawal. Nah, sekarang kita lihat apakah bisa Arif misalnya jadian sama cewek itu misalnya ya, tentunya akan susah kalau misalnya reaksi yang ditampilkan oleh Arif atau kalian misalnya adalah withdrawal. Bagaimana perempuan itu akan mengenal Anda kalau misalnya Anda tidak berani untuk mendekati dia? Ini kan kalau misalnya dibaca di Arif ya, wanita ini tidak akan mau berkenalan dengan saya. Artinya kan cewek ini nggak kenal sama Arif ya. Gimana cewek itu akan jatuh cinta kalau misalnya Anda tidak pernah mencoba untuk membuka diri Anda gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah cobalah untuk berkenalan ya dalam situasi mungkin yang natural ya, bukan kenalan-kenalan ujuk-ujuk, tapi dalam situasi natural berkenalan dan biarkan aja gitu ya. Situasi dan kondisi yang nanti akan memperlihatkan apakah pikiran otomatis Anda bahwa perempuan itu tidak mau berkenalan itu adalah benar atau tidak gitu. Nah, seringkali yang terjadi pada kita adalah kita itu terlalu jauh untuk berpikir ya, overthinking. Jadi mikirnya jangan-jangan nanti kalau misalnya aku kenalan bakal gini, terlalu banyak jangan-jangan gitu, dan itu yang membuat cemas. Padahal kalau misalnya kita lakukan, belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi gitu ya. Siapa tahu ketika kita melakukan perkenalan, justru sebenarnya perempuan itu merasa nyaman kalau misalnya berkenalan, ngobrol lebih jauh dengan kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya pada situasi seperti ini, jangan diikuti pikiran otomatisnya gitu ya, jangan diikuti. CBT adalah cara kerja CBT adalah bagaimana pikiran-pikiran yang tadi irasional ya, jangan-jangan dia nanti nggak mau, jangan-jangan itu dipatahkan dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional gitu ya. Jadi mengurangi kecemasan-kecemasan dan kembali kepada situasi awal. Jadi kalau misalnya saya sarankan pada Arif dan mahasiswa yang lain, kalau menghadapi situasi seperti ini, ya berarti memang harus membuka diri, kemudian harus merasa bahwa kita pun sama posisinya seperti teman-teman yang lain gitu. Kita berpikir bahwa orang lain itu lebih daripada kita, itu kan pikiran-pikiran kita gitu ya, bukan keadaan yang sesungguhnya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat core belief-nya di sini, saya tidak akan bisa menikah, artinya core belief-nya adalah dari 4 kategori yang kita bahas 2 minggu lalu, core belief-nya adalah merasa tidak dicintai gitu ya. Unlovable, jadi merasa tidak dicintai. Nah, kalau masuk ke area merasa tidak dicintai, kita harus lihat lagi, flash lagi ke belakang. Apakah Arif ini pernah merasakan atau punya pengalaman seperti ini enggak? Apakah dia pernah merasa tidak dicintai oleh ibunya misalnya ya? Apakah dia pernah merasa tidak dicintai oleh bapaknya, oleh kakaknya, atau oleh teman-temannya, pernah ditolak ketika waktu SD dan itu sangat traumatik buat dia. Ditolak di sini maksudnya adalah bukan ditolak dalam arti relationship sama lawan jenis ya, tetapi ditolak dalam peer groups-nya. Jadi ini jadi apa ya namanya? Punya pengalaman-pengalaman tidak merasa disukai gitu ya. Yang itu akhirnya secara tidak sadar itu akhirnya sekarang menjadi hal yang menonjol ya, di mana Arif sudah mulai untuk mencari pasangan. Atau bisa jadi sebelumnya Arif ini juga sudah punya pacar gitu ya, sudah punya pacar atau misalnya masih naksir-naksiran, tapi karena misalnya naksirnya juga cuma melihat dari jauh dan hanya memendam di dalam diri sendiri gitu ya, ceweknya nggak tahu, akhirnya merasa seperti tertolak gitu ya. Nah, pengalaman inilah yang membuat Arif sekarang juga nggak berani untuk misalnya berkenalan pada wanita tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu yang harus model kognitif atau pikiran-pikiran yang harus kita coba tantang kepada klien kita nantinya gitu ya. Itu yang harus kita cek, dia core belief-nya apa
Ya, kalau misalnya tadi Faza core belief-nya adalah incompetence, kalau misalnya Arif itu merasa tidak dicintai core belief-nya. Oke, cukup untuk Arif. Bu Azizah mungkin bisa cari yang lainnya. Terima kasih Arif ya. Makasih juga berapa Ibu. orang? Mungkin satu orang lagi ya, Mbak. Orang lagi, oke. Indira Damayanti ada? Indira. Indira. Toilet. Cindy Giovanni deh. Cindy ada Cindy? Cindy atau Cindy ya? Boleh dinyalakan suaranya. Halo Cindy. Pada ngilang ini teh. Yang hadir Mungkin sininya nggak ada. Ini nggak ada mungkin. Devita Rohmah ada Devita. Dev. Semuanya ini ada yang dipanggil tuh yang ada di Google Meet tapi nggak pada ngerespon. Yang disimpan aja ini ya Google Meet-nya. Oke, yang lainnya Mbak. Syifa Rahmasania. Syifa ada Syifa. Hadir Ibu. Syifa kelas apa? Kelas A. Kelas A, oke. Tadi Arif kelas E ya. Syifa. Oh, saya share lagi ya screen-nya. Oke. Belum keluar Mbak. Langsung aja Ibu. Ya, langsung Syifa. Dari situasinya ya Ibu. Ya. Situasinya teman-teman saya tidak mengajak saya bermain bersama mereka. Kemudian pikiran otomatisnya teman-teman saya membenci saya. Kemudian attitude saya sangat mengerikan jika tidak ada yang memperhatikan saya. Kemudian rule-nya, saya harus menjauh jika teman-teman saya tidak melibatkan saya. Kemudian asumsinya, jika saya berusaha untuk mendekati orang-orang, mereka akan membenci saya. Kemudian jika saya menghindari mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Core belief-nya tidak dicintai. Kemudian reaction emosionalnya sedih. Kemudian psikologikalnya badan terasa lemas. Kemudian perilaku yang munculnya menjauhi teman-teman dan memilih untuk bermain game. Itu mungkin. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini sudah tepat ya. Situasinya adalah Syifa tidak diajak bermain ya, mungkin pergi kemana gitu sama teman-teman ya, kongko gitu ya. Pikiran otomatisnya teman-teman nggak suka sama Syifa gitu ya. Kemudian kita lihat ke intermediate belief-nya bahwa sangat mengerikan jika tidak ada yang memperhatikan saya. Nah, saya nggak ngerti ini maksudnya sangat mengerikan apa? Apakah itu Syifa jadi tantrum gitu ya?
kemudian lempar-lempar atau seperti apa ya. Tapi ini sikap, masalahnya sikap kan masih di dalam ya. Apakah jadi depresi atau seperti apa gitu ya. Ini harus diklarifikasi lagi sama Siva. Siva harus menuliskan lebih detail. Sangat mengerikan itu apa gitu ya maksudnya. Nah, kemudian kita lihat rule-nya. Saya harus menjauhi jika teman-teman saya tidak melibatkan saya. Artinya, ini rule yang dimiliki oleh Siva ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau melibatkan aku, ya sudah deh, aku harus nggak mau deketan sama mereka, nggak mau ngobrol sama mereka ya. Kemudian ada asumsi, kalau misalnya sudah berusaha mendekati, tentunya kalau misalnya aku deketin mereka, mereka pasti nggak suka sama aku ya, karena buktinya mungkin ya mereka nggak pernah ngajak aku misalnya ya. Kemudian jika saya menghindari, semuanya akan baik-baik saja. Oke, ini asumsi yang ada di persepsinya Syifa ya. Nah, kemudian kita lihat core belief-nya apa? Tidak dicintai. Nah, kalau misalnya core belief di sini, core belief itu kan adalah sesuatu yang tumbuh gitu ya, yang ada sejak kita kecil sampai kita sekarang. Artinya core belief yang di sini tentunya juga kita harus cek juga ke belakang-belakangnya. Apakah memang benar core belief Syifa adalah tidak dicintai ya? Karena kalau misalnya hanya situasinya ini untuk sekarang saja ketika kuliah gitu ya, dan hanya satu kali, tentunya itu belum menjadi core belief gitu ya. Baru ngerasa ada something gitu ya, tetapi kalau core belief memang benar-benar yang Syifa rasakan dari dulu punya pengalaman seperti itu sampai sekarang ya. Nah, kemudian reaksinya sedih, psikologikalnya adalah badan lemas. Nah, di sini juga harus lebih detail ya, badan lemas itu karena apa ya? Karena kecewakah atau apakah ya? Badan lemas, saya berusaha untuk mengimajinasi ya, kalau misalnya ditolak sama teman-teman terus lemes, ya bisa juga ya, lemes ya, lemes sedih mungkin ya. Perilakunya menjauhi teman-teman dan lebih memilih untuk bermain game. Nah, di sini juga perilaku yang dipilih oleh Syifa adalah main game. Jadi, kalau misalnya kita lihat, ini udah oke Syifa, apa yang kamu buat, model kognitifnya udah oke. Jadi saya melihat saya dan Bu Aziza berasumsi bahwa kayaknya kalian sudah paham terhadap model kognitif CBT ya. Semoga nanti kalian bisa mengembangkan ketika kalian sudah lulus ya. Oke, kita masuk ke dalam family therapy ya. Kita akan coba untuk membahas tugas yang kalian buat kemarin. Ya, mungkin nanti ada settingnya saya dan Bu Aziza, settingnya nanti ada dari kelas saya, misalnya dari kelas saya 2 atau 3, nanti yang menjelaskan, kemudian juga ada yang dari kelasnya Bu Aziza. Nah, kelasnya Bu Aziza itu nanti melengkapi, misalnya nih, untuk yang kelasnya Bu Aziza, misalnya chapter yang pertama, maka chapter yang pertama dari kelas saya harus menambahkan, gitu ya, atau mengklarifikasi, atau mengurangi kalau misalnya tidak tepat, seperti itu nanti ya. Oke, mungkin Bu Aziza bisa milih dulu, Bu Aziza. Yang dari kelas kelas Aziza dulu. Kelas Ibu dulu. Iya, mangga Bu Aziza. Oh iya. Boleh deh, karena nanti kan pasangannya ya satu kelompok ya. Maksudnya satu chapter itu akan menjelaskan. Mungkin Bu Aziza dari yang keluarga dulu kali ya Bu Aziza ya. Boleh, keluarga tuh kelompok berapa ya Bu ya? Yang ini nih Bu Aziza, yang becoming parents Bu Aziza. Becoming parents ya, sebentar. Becoming parents. Karena kalau misalnya family therapy tentunya berawal dari menjadi orang tua dulu ya. Ya. Belum share screen. Iya. 13 dari kelas kelas A, kemudian yang kelas E-nya ya, ini sudah ditampilkan yang kelas A sama kelas E untuk chapter 13-nya, Bu. Oke, mangga silahkan Anissa, Elsa dengan siapa lagi nih? Anissa, Elsa, kemudian Atia.
Atia sama Dari Indira. Ya, silahkan dulu. Mangga mau kelompoknya Antia atau mau kelompoknya Anissa. Anissa? Yang Atia dulu boleh, Bu. Oke. Mangga Atia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan saya dan Indira itu kebagian yang part menjadi orang tua, di mana keluarga ini dengan anak yang masih kecil gitu, dengan anak atau enggak dengan bayi gitu yang baru usia baru lahir gitu, baru ada di dalam suatu keluarga. Kemudian singkat di awalnya sih keputusan untuk memiliki anak itu kan sangat penting, di mana yang namanya kita baru jadi orang tua kan pasti nanti ada perubahan yang drastis kayak tidurnya kurang, jadwal berantakan, terus pekerjaan, masalah keuangan gitu Bu. Kemudian ada masalah harapan versus realita, di mana nanti tekanan sosial dan ekonomi itu sangat menjadi menjadi sesuatu yang penting gitu Bu. Kemudian dari banyaknya masalah ini kalau tidak dipahami dan tidak bisa dicari jalan keluarnya, seringkali perceraian itu dianggap sebagai jalan yang terbaik atau jalan satu-satunya. Padahal jika sebagai orang tua gitu kita sudah mengetahui kalau sebenarnya memang hambatan itu pasti akan terjadi gitu. Kemudian kalau kita sudah tahu kan kita bisa menormalisasikan, terus bisa bagaimana sih cara kedepannya gitu supaya kalau ada masalah ya kita bisa mempersiapkan diri gitu sesuai dengan kebutuhan keluarga dan si bayi yang baru lahir gitu. Kemudian demografi keluarga baru dalam parenting kan karena banyaknya perubahan gitu, jadi masyarakat lebih beragam. Terus beberapa pembaruan itu seperti rumah tangga sekarang banyak yang dikepalai oleh perempuan, kemudian berubahnya kondisi ekonomi karena adanya pengaruh pekerjaan, biaya perawatan anak yang makin beragam, terus penyakit yang makin aneh-aneh gitu, jadi membuat orang tuanya stres. Kemudian ada juga masalah imigran yang masuk ke dalam keluarga, bergabung jadi keluarga, terus biasanya imigran ini tuh membawa anggota keluarga lainnya gitu Bu. Jadi kan bisa jadi masalah juga gitu. Kemudian untuk sistem emosinya, ketika bayi lahir, sistem keluarga bergeser, jadi keluarga baik ayah, ibu, terus kakek, nenek akan hadir nih anggota baru bayi gitu. Jadi kan ada emosi baru, terus orang tua juga akan melakukan segala cara gitu untuk anaknya. Terus untuk kakek nenek, karena ada kehadiran baru ini akan tertata lagi emosi dengan baik, kayak bagaimana cara merawatnya, bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya atau dengan menantunya. Kemudian ada lagi sebab dilema pekerjaan di sisi keluarganya. Seperti yang tadi di atas, kelas sosial itu menjadi penentu kesejahteraan anak. Biasanya untuk orang tua dengan ekonomi rendah, mereka itu beranggapan bahwa perkembangan anaknya ya terjadi secara begitu saja gitu, kayak sesuatu yang alami gitu, kayak dibiarin aja nanti juga akan tumbuh sendiri gitu, tidak perlu rangsangan. Nah, kalau untuk orang tua yang kelas menengah ke atas, biasanya mereka selalu memberikan keunggulan kayak bimbel, terus sesuatu yang tanda kutip mahal gitu. Karena mereka juga berharap adanya keunggulan gitu untuk anak-anaknya. Terus ada juga dilema lain seperti partisipasi laki-laki yang sering dianggap tidak setara dalam pekerjaan rumah, itu juga bisa menjadikan masalah. Terus tidak fleksibelnya tempat kerja, terus semakin banyaknya jam kerja dalam kehidupan dari pria dan wanita. Terus dilema gendernya, biasanya nih ayah, kita selalu mendikte ayah itu idealis, bertanggung jawab, yang menjadi pelindung dari anaknya gitu. Terus kalau ibu itu sebagai perlindungan dari anaknya gitu. Terus kalau masalah keluarga dan kemiskinannya, biasanya yang paling
putus asa tuh yang paling rendah gitu, yang paling menderita biasanya dengan keluarga tunawisma yang memiliki anak. Karena 10%-nya mereka tidak bisa bersekolah gitu. Kemudian untuk masalah disabilitas pada anak di dalam keluarganya, karena biasanya orang tua kan berharap banyak gitu sama anaknya. Kemudian ketika anaknya ternyata dalam tanda kutip ada disabilitas, itu juga menjadi masalah. Kemudian juga ada pelecehan yang ternyata biasa terjadi karena orang-orang terdekat dari anaknya gitu. Jadi ya ini juga jadi masalah. Kemudian ada sistem baru kayak jalur alternatif menjadi orang tua seperti fertilisasi, inseminasi, beberapa tanda kutip buatan gitu. Ya, yang memfokuskan bagaimana supaya bisa mempunyai anak. Baik, selanjutnya ada kondisi orang tua lesbian dan gay gitu. Cuma ini saya kurang terlalu di dalam sih Bu kalau yang ini. Ya, yang ke bawahnya perawatan anak. Biasanya itu karena ada pengasuhan yang berpindah-pindah kayak dititipin sama keluarga lainnya, sama orang tua sama kakek neneknya misalnya. Itu biasanya bisa membuat trauma, terus ada masalah-masalah lain, terus biasanya penyebabnya karena uang gitu, kayak ya karena masalah ekonomi juga sih ujung-ujungnya kalau berbicara tentang anak di dalam keluarga. Kemudian yang terakhir paling ini Bu, bagaimana yang di paling bawah ya, bagaimana membantu ayah menjadi lebih terlibat. Jadi biasanya terapis itu mengajak ayahnya untuk menerapkan diskusi sama ibunya kayak gimana sih merawat anaknya itu berdua gitu. Kemudian membantu orang tua mempersiapkan putra dan putrinya menjadi orang dewasa dan peduli gitu. Jadi kayak tadi di awal, kalau orang tua itu udah mengetahui sebenarnya masalah dan hambatan itu memang ada, tapi kalau kita udah mengetahui di awal, bisa kok terselesaikan gitu, dan nggak selalu tanda kutip perceraian yang tadi. Kemudian ini sih kulit putih, minoritas, ya seperti itu. Dan terakhir, lebih memastikan gitu, bagaimana nilai dalam keluarga dan dalam orang tua. Karena jika kita udah mengurus atau memikirkan cara hidup orang tua, pasti kan nanti orang tua juga harus memikirkan, kita harus mengajarkan apa sih untuk si anak. Kayak gitu Bu, rangkumannya. Oke, baik Atia. Mungkin kita mendapatkan kelengkapan dari kelompok satunya lagi ya. Iya Bu. Kelompoknya Anissa dan Elsa. Silahkan Anissa atau Elsa. Ibu, Anissa maaf, ada? Ya. ini di Ya, saya Elsa. sinyalnya agak susah, Ibu. Mungkin ditambahkan saja Elsa dari yang tadi Atia ya. Mau ditambahkan, mau diklarifikasi boleh. Anissa ada? Anissa kayaknya belum ada ya, jadi mungkin ditambahkan aja dari Elsa. Silahkan Elsa. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya apa namanya keluarga, jadi kalau misalnya keluarga ini tuh eh, punya punya satu anak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya apalagi kalau keluarga yang baru gitu, Bu, baru punya anak, nah itu tuh apa namanya punya tantangan tersendiri gitu bagi orang tua kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya yang orang tuanya itu apa namanya kayak apa namanya punya gangguan misalnya dari orang tua yang cacat atau misalnya apa namanya orang tua yang eh,
Kayaknya kelempar ya. Karena sinyal kayaknya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh siapa tadi yang pertama? Kelupa. Atia. Atia, ya, ya Atia. Jadi memang menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah ya. Seringkali kalau misalnya kita dapatkan di dalam keluarga apabila mendapati permasalahan yang tidak dapat terselesaikan, ya permasalahannya itu nggak kerasa ya. Misalnya permasalahan dalam ekonomi ya, kemudian permasalahan di dalam pekerjaan, kemudian permasalahan lain misalnya masalah mengasuh anak karena kedua orang tua harus bekerja, banyak hal yang bisa terjadi ketika kita menikah gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan ini apabila tidak terselesaikan dengan baik, apalagi kalau ditambah dengan komunikasi yang tidak terbuka satu dengan yang lain, kemudian komunikasi dengan dalam, kalau misalnya kita tuh kan masih apa ya, hubungannya masih erat kekeluargaan ya, komunikasi antara orang tua baru dengan orang tua kandung ya, baik itu mertua, orang tua kandung ya yang tidak baik, itu juga akan menjadi sumber suatu permasalahan. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada ini semuanya misalnya hanya diendapkan ya, berusaha untuk mengikuti alur ya, berharap nanti akan terselesaikan sendiri, atau misalnya memang berusaha untuk menghindari perselisihan sehingga permasalahan ini seandainya hanya didiamkan saja, itu lama-kelamaan juga akan menjadi permasalahan yang sangat besar gitu ya, di mana nanti pasangan tersebut akan berpikir memikirkan bahwa solusi perceraian adalah solusi yang paling baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, justru ketika kita berusaha untuk membantu seorang keluarga ya, dalam arti di sini adalah keluarga baru ya, kita lihat, kita bisa melihat, membantu mereka untuk berusaha untuk mendetilkan kembali apa sih yang menjadi permasalahan yang bisa nanti didiskusikan. Nah, seringkali hal-hal ini tidak disadari oleh orang tua, sehingga kalau misalnya nanti ketika kita melakukan terapi, kita berusaha untuk menyelesaikan satu persatu. Misalnya masalah yang sepele adalah ketika kedua orang tua misalnya bekerja, kemudian ketika mereka kembali ke rumah, tentunya beban ibu di mana di Indonesia ini menjadi lebih berat ya, karena kita itu punya nilai bahwa perempuan itu harus yang melakukan tugas-tugas rumah tangga gitu ya, sedangkan laki-laki itu adalah orang-orang yang dilayani. Nah, hal-hal seperti ini justru sebenarnya harus dibuka kembali gitu ya. Kenapa dibuka? Karena biasanya hal yang sepele seperti inilah yang membuat kita banyak sekali konflik ya. Perempuan misalnya sudah di luar, misalnya sudah capek, kemudian di rumah dia harus membereskan ya segala sesuatunya, mengelola anak juga gitu ya, mendidik anak dan sebagainya. Ini menjadi biasanya kayak api di dalam semak ya. Jadi itu bisa membakar ya, api dalam sekam ya, dalam semak. Api dalam sekam. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus dilihat kembali. Kemudian berikutnya adalah permasalahan yang tadi yang disebutkan, misalnya ketidakfleksibelan di tempat kerja juga, antara misalnya tempat kerja suami maupun tempat kerja istri ya. Kemudian juga misalnya ada masalah ekonomi sebelumnya juga yang mempengaruhi, kemudian juga bisa jadi misalnya anaknya yang disabilitas, atau misalnya salah satu orang tuanya juga yang disabilitas, tentunya itu juga menjadi permasalahan. Kemudian juga tadi ada misalnya fertilitas ya. Jadi dari salah satu orang tua misalnya tidak bisa mandul gitu ya, baik bapak maupun ibu. Nah, tapi seringkali ketika permasalahannya ada ketika seorang istri tidak bisa punya anak, itu kan yang lebih banyak disorot adalah istri gitu ya, sedangkan suami tidak. Nah, hal ini juga menjadi hal-hal yang bisa membuat suatu permasalahan. Nah,
Jadi memang ketika seperti kalian ya usia-usia seperti ini memang yang dipikirkan misalnya baru mendapatkan pasangan, tetapi ketika menikah permasalahan itu sangat banyak sekali yang bisa menjadi eh, apa namanya bisa menjadi permasalahan yang lebih serius. Jadi kalau misalnya nanti kalian praktek ya, nah ini kalau misalnya kalian praktek kemudian misalnya kalian belum menikah, ini seringkali juga menjadi kendala ya. Yang pertama adalah kepercayaan dari klien. Ya, seringkali klien itu juga akan menyatakan kita sudah menikah atau belum, kita sudah punya anak atau belum. Itu wajar banget. Nah, kalau misalnya kita belum gitu ya dan kita sedang mengolah orang tua dan yang sudah punya anak, ini juga akan menjadi barrier kita juga gitu ya. Mungkin kita pede, tapi ketika orang klien kita menanyakan seperti itu, kita jadi ciut juga gitu ya, merasa nggak pede ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, memang kalian juga tidak bisa menangani, memang mungkin bisa di-refer kepada orang yang lebih kompeten ya. Nah, namun ketika memang nanti kalian berpraktek dan kalian belum punya pasangan, belum menikah dan belum punya anak, hal-hal inilah yang nanti harus kalian sisir. Apa sih permasalahannya? Kok ada orang nih datang ke kalian dan mungkin yang dipikirkan adalah perceraian ya. Semua ini harus ditanyakan kepada mereka karena orang uh, pasangan ya kalau misalnya datang ke kita mereka udah nggak tahu masalahnya apa gitu, yang ada adalah benci banget ya, bukan benci ya, sebel banget sama pasangan dan pengennya ingin bahagia. Nah, kenapa nggak bercerai aja kalau misalnya pengen bahagia, siapa tahu dengan pasangan yang baru akan lebih bahagia gitu ya. Nah, kita di sini adalah membantu mereka untuk berpikir bahwa kalau ada permasalahan itu harus diselesaikan dulu supaya terampil gitu ya, jangan langsung misalnya berpikir bahwa kalau misalnya udah bercerai, kemudian siapa tahu nanti kalau pasangan yang lain lebih baik. Nah, pikiran-pikiran seperti itu sebaiknya memang dijauhkan dulu ya, dijauhkan dulu karena tetap aja mungkin akan mengalami hal yang sama ketika klien tersebut nggak terampil ternyata ya dalam mengolah permasalahan. Oke, mungkin seperti itu Bu Azizah. Kita berikutnya beranjak ke kelompok yang lain ya Bu Azizah ya. Ya, Bu. Terima kasih ya buat kelompok ini ya, Becoming Parents 13. ya. Ya, kita masuk ke kelompok yang lain. Temanya apa Bu ya? Yang kedua tuh. Bentar ya, saya lupa tadi. Jadi harus cek dulu. Cek dulu, cek. Oke, kekerasan dan siklus dulu Mbak. Kekerasan dan siklus itu sebentar. Itu chapter berapa ya? Oh, 23. Oke. Chapter 23. Oke. Silakan kelompok 23. Ada clothing. Kelompok 23 ada yang sudah hadir sambil merespon sambil saya cari filenya. Ikhlasul amal dengan adik prima ada.
Kelompok satunya lagi, Mbak. Iksa, ikhlasul amal sama Ade Prima. Ini keren banget Bu Azizah, kayaknya saya harus belajar nih. Saya nggak bisa secepat ini nyari-nyari searching. Biasanya saya buka satu-satu tuh, saya bacain satu-satu. Kalau kayak gini, kayaknya saya harus belajar deh. Kayaknya kalau yang kelas E itu nggak ada yang megang kelompok 23. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, oke. Nggak sampai 23 ya, kelas E ya? Ya, diacak dia, mereka ada yang loncat-loncat milih chapter. Oh, oke. Baiklah. Iksa, ikhlasul amal sama Ade ada. Kalau di sininya sih sampai masuk. Kalau di daftar peserta nggak ada sih ya Bu ya, yang nggak masuk ke Google Meet mereka. Oke, mereka nggak masuk ya. Oke. Kalau gitu kita ganti yang lain ya. Iya. Eh, Yang selanjutnya ya, sama selanjutnya. Iya, yang tema selanjutnya, Mbak. Apa ya tadi ya? Kok saya lupa. Creating meaningful rituals. Creating meaningful rituals. Ritual, oke. 26, chapter 26. Dua enam kayaknya nggak pada ada juga Bu. Oke, kayaknya ada deh, karena di kelompok saya itu ada kok. Sebentar, tadi saya udah baca. Oh iya, nama filenya kayaknya itu. Creating ini kelompoknya Muhammad. Siapa Muhammad namanya? Gilang sama Dike Kenia. Rahmat Gilang sama Dike. Muhammad Gilang sama Dike Kenia. Oke, sebentar. Muhammad Gilang. Saya buka di LMS ya. Mohon maaf Ibu, mungkin itu kelas A, dan di kelas A nggak ada kelompok 26. Oh, di kelas B mungkin ya Bu ya? Oh gitu ya, kelas siang ya. Oke, kalau gitu Mbak aja deh, Bu Aziza aja, apa namanya, ambil aja yang paling di atas ya, Oke. yang atas-atas ya. Ya, tadi saya udah agak nandain sih sebentar. Amelia Poppy ada nggak? Hadir, Bu. Oke, sip. Saya buka ya. Berarti yang chapter 8. Kelas A-nya juga kalau tidak salah ada. Oh, saya nggak share screen ya. Tadi antum sendiri. Ya. Mulai ya Bu, mungkin Mangga Amelia Adiningsi atau Poppy Mas Pupah. Ya, Mangga, Amel. Itu bisa dibesarkan Bu. Bu Aziza bisa dibesarkan. Oke, Mangga silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya akan mencoba membahas mengenai spiritualitas dalam keluarga. Poin pentingnya dikatakan di dalam bab ini bahwa spiritualitas dapat digunakan dalam terapi sebagai sumber daya di sepanjang siklus kehidupan keluarga. Dan dikatakan terdapat model yang bisa diusulkan untuk mengeksplorasi spiritualitas selama siklus hidup dan mengeksplorasi pengaruh budaya, pengalaman tentang spiritualitas menggunakan genogram atau ECOMAP. Selanjutnya, genogram membantu dokter dan klien untuk mempertimbangkan keyakinan spiritual anggota keluarga. Bagaimana keluarga bisa bertahan, menangani masalah di masa lalu, dan untuk mengidentifikasi orang-orang di dalam jaringan keluarga yang mungkin dapat digunakan sebagai sumber untuk dukungan spiritual dan emosional. Spiritual juga dapat dijadikan kekuatan sebagai penyembuhan. Dikatakan di dalam buku ini dalam bab ini bahwa keyakinan spiritual mempengaruhi cara dalam menghadapi peristiwa yang penuh tekanan dan rasa sakit, serta mampu menawarkan harapan dan ketahanan di saat-saat sulit. Juga dapat membantu orang-orang yang mungkin mereka merasa tersesat, putus asa, atau menderita penindasan, rasisme, kemiskinan, ataupun trauma. Terdapat pembahasan mengenai spiritualitas dan agama di negara Amerika. Agama Kristen di Amerika tetap dominan, namun populasi non-Kristen juga terus meningkat. Beberapa orang Amerika mengidentifikasikan diri sebagai Yahudi, Muslim, Hindu, Buddha, Bahai, Jain, Pagan, Zoroastrianis, dan banyak lagi. Temuan ini menunjukkan bahwa seringkali terapis dan klien memiliki pandangan atau pengalaman yang berbeda mengenai spiritualitas yang dapat mempengaruhi cara mereka untuk berhubungan satu sama lain. Dan cara spiritualitas menjadi bagian dari pengobatan. Untuk selanjutnya, mengenai anak-anak dan spiritualitas. Anak-anak akan mendapatkan kenyamanan dari ritual dan kepercayaan agama. Di dalam buku dicontohkan misalkan anak yang sebelum tidur mereka melakukan ritual berdoa gitu. Mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dan merasa mereka tuh selama tidur tuh akan dilindungi. Sementara itu, saat anak-anak mengalami trauma dari berbagai budaya dan agama, menanyakan tentang keyakinan spiritual, kemungkinan besar akan membuka jalan untuk membantu mereka mengubah rasa sakit dan menyembuhkan. Namun juga terkadang keyakinan spiritual dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi anak-anak ketika mereka tidak memenuhi apa yang diharapkan. Jadi biasanya mereka merasa terus diawasi gitu, merasa terus diawasi oleh Tuhan dan ketika mereka melakukan kesalahan yang mungkin mereka tidak sengaja, mereka pasti akan mendapat hukuman yang berat. Untuk selanjutnya, mengenai masa remaja dan spiritualitasnya. Di sini terdapat pengembangan identitas dari spiritualitas mereka. Beberapa remaja akan mempertanyakan keyakinan spiritual keluarga saat mereka mencoba mengembangkan rasa identitas yang mandiri. Spiritualitas di sini juga dikatakan sebagai sumber untuk membantu remaja dalam terapi. Dan dokter atau terapis perlu mengajukan pertanyaan tentang keyakinan pada remaja. Namun remaja dengan afiliasi agama yang berbeda dari dokter atau klien, atau bahkan mungkin mereka tidak beragama, akan merasa tidak nyaman dengan topik seperti ini. Namun pertama-tama hal yang bisa dilakukan oleh terapis atau klien adalah menanyakan atau mengajukan pertanyaan terbuka, seperti maukah Anda memberitahu saya tentang keyakinan Anda? Dan itu merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan bahwa dokter atau terapis nyaman dengan perbedaan dan menghormati kepercayaan pada remaja.
Untuk masa dewasa awal, masa untuk menjelajahi dan membuat pilihan tentang keyakinan spiritual mereka. Di dalam bab ini dikatakan pada masa dewasa mungkin mereka akan menjauh dari agama, terutama saat mereka berhubungan dengan jaringan sosial yang lebih luas dalam masyarakat yang beragam. Mereka mungkin akan terlihat kurang lebih terlibat dalam praktek keagamaan keluarga mereka sendiri dan kurang terlibat dalam praktek keagamaan. Di sini juga dibahas tentang pernikahan yang beda agama. Perbedaan pernikahan dalam antar agama gitu yang berbeda merupakan masalah yang relevan dalam terapi pernikahan dan keluarga. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh Amel. Selanjutnya untuk usia paruh baya. Nah, dalam keadaan yang sangat sulit, orang paruh baya itu akan mengandalkan keyakinan spiritualnya untuk menopang mereka. Namun bagi sebagian besar, usia paruh baya bukanlah masa perubahan spiritual yang mendalam, karena umumnya orang telah membuat keputusan tentang keyakinan spiritual mereka di awal kehidupan, biasanya di awal masa dewasa. Nah, paruh baya ini kira-kira antara usia 45 dan 65. Spiritualitas dapat meningkat ketika orang dewasa paruh baya menjadi lebih tua atau memiliki masalah kesehatan dan menghadapi kematian mereka sendiri. Kemudian masa dewasa yang lebih tua, nah orang-orang yang mencapai usia tua dalam kesehatan yang relatif baik dan memiliki waktu dan energi untuk merenungkan kematian, biasanya ingin bersiap untuk membuang barang-barang duniawi, kemudian memperbaiki hubungan dan meninjau kembali pekerjaan hidup mereka. Nah, orang itu tidak selalu menjadi lebih religius atau spiritual seiring bertambahnya usia, tetapi proses memahami kehidupan adalah spiritual. Nah, mereka yang religius ini dapat beralih ke ritual dan komunikasi praktik keagamaan mereka. Mereka yang tidak terlalu religius atau spiritual sering terlibat dalam proses spiritual ini saat mendekati akhir kehidupan. Mungkin segitu, Ibu. Cukup apa bagaimana? Iya, mungkin dari sekarang dari kelompok kelas mangga. Satunya lagi ya. Iya, mangga. Aulia Dea Nawa dengan Ilma Nur Azizah. Itu bukan saya ya. Mangga Ilma. Oh iya Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari kami kelompok 8 mengenai spiritualitas dan siklus hidup keluarga. Ini isinya kurang lebih sama kayak yang Poppy sama Amel paparin tadi. Jadi di sini disebutkan bahwa beberapa orang yakin bahwa spiritual dapat mempengaruhi cara menghadapi kehidupan yang penuh tekanan dan rasa sakit, dan hal itu dapat menawarkan harapan dan ketahanan di saat-saat sulit. Keyakinan spiritual dapat menjadi sumber daya yang kuat bagi orang-orang yang tersesat, putus asa, menderita penindasan, rasisme, kemiskinan, dan trauma. Spiritualitas dan agama bisa menjadi sumber daya dalam semua fase kehidupan, terutama bagi orang-orang yang sudah memasuki masa tua. Kemudian di sini juga dipaparkan mengenai spiritualitas di Amerika. Gallup memaparkan bahwa 50% orang Amerika menggambarkan diri mereka sebagai religius dan 33% lainnya mengatakan bahwa mereka spiritual tapi tidak religius.
Nah, agama Kristen merupakan agama mayoritas di Amerika. Selain itu, di Amerika juga ada yang memeluk agama Yahudi, Muslim, Hindu, Buddha, Bahai, Jain, Pagan, Zoroastrianis, dan banyak lagi. Karena banyaknya perbedaan pandangan spiritualitas dalam agama, maka antara terapis dan klien harus saling mengenal dalam jangka waktu yang cukup lama agar bisa saling memahami dan mendapatkan hasil terapi yang maksimal. Kemudian ada teori siklus hidup keluarga dan penerapannya dalam konteks spiritualitas pada fase anak-anak. Pada tahapan awal kehidupan, biasanya anak-anak mengikuti spiritualitas orang tuanya. Anak-anak juga akan merasa khawatir jika keluarga atau lingkungan terdekatnya tidak menjalankan kegiatan spiritualitas yang sesuai dengan aturannya. Nah, dalam pekerjaan klinis, anak-anak menilai keyakinan spiritual dalam konteks keyakinan keluarga mereka dapat mengungkap area yang menjadi perhatian anak tersebut. Beberapa anak percaya bahwa Tuhan mengawasi mereka dan akan menghukum mereka karena perilaku buruknya. Dengan memahami keyakinan anak, keluarga, dan budaya akan memungkinkan dokter menangani dan menyediakan sarana untuk memanfaatkan keyakinan tersebut untuk mendorong kesembuhan. Kemudian dalam buku juga ada studi kasus Anthony dan Angelina yang membahas tentang keyakinan spiritual anak dapat menghibur dan menyebabkan kecemasan. Selanjutnya di sini juga ada fase remaja, yaitu fase pengembangan identitas dan spiritualitas. Dalam fase ini, beberapa remaja akan mempertanyakan keyakinan spiritual keluarga mereka saat mereka mencoba mengembangkan rasa identitas yang mandiri. Apabila ternyata anak dan orang tua tidak memiliki pandangan spiritualitas yang sama, biasanya dokter akan mencari intervensi atau terapi terbaik yang ada di titik tengah antara dokter, keluarga, dan anak. Kemudian di sini juga ada contoh studi kasus Joshua, yaitu remaja yang menantang kepercayaan keluarga. Selanjutnya ada fase masa dewasa awal, yaitu masa menjelajahi dan membuat pilihan tentang keyakinan spiritual. Saat dewasa awal, mereka mungkin akan menjauh dari agama mereka, terutama saat mereka berhubungan dengan sosial yang lebih luas atau lingkungan yang lebih luas, seperti saat mereka mulai melakukan kuliah dan bekerja. Mereka mungkin menjadi kurang terlibat dalam praktik keagamaan keluarga mereka dan banyak yang menjelajahi jalan spiritual lainnya. Terkait dengan pernikahan, pasangan dengan keyakinan yang sama dan praktik keagamaan yang sama melaporkan bahwa kesejahteraan pribadinya lebih besar, kemudian tercapainya kepuasan hubungan yang lebih banyak, dan kemungkinan perceraian yang lebih rendah. Kemudian di sini ada studi kasus dari Lauren dan Richard, yaitu konseling pasangan antar agama. Untuk poin-poin berikutnya akan dipaparkan oleh Aulia. Paling mau nambahin 2 kasus ya, Dek. Yang pertama itu dari studi kasusnya Anna dan Louis, yaitu spiritualitas mengenai penindasan. Jadi di kasus Anna ini, si Anna ini merasa sangat jauh gitu sama si Louis teh, karena si Louis tuh sering banyak menghabiskan waktu di luar. Jadi si Anna teh tinggal di rumahnya cuman sama anak-anaknya. Setelah diselidiki ternyata si Louis ini tidak yakin, maksudnya tidak yakin dengan agama, dengan kepercayaan yang Katolik keluarganya gitu. Dan si Louis ini tidak mau mengajarkan kepada anaknya tentang kepercayaan itu. Sedangkan si Anna ini percaya Tuhan dan ingin mengajarkan anaknya, dan ingin si anaknya ini dibaptis, tetapi suaminya si Louisnya kan tidak setuju, jadi menundanya. Terus dihasilkan hipotesis bahwa perbedaan keyakinan ini keyakinan spiritual mereka terkait dengan status kelas sosial. Kelas sosialnya ternyata
kan si Louis ini merupakan berimigrasi ke Peru itu sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dari Italia. Ternyata si Louis ini merupakan penganut Katolik. Di Peru itu kan Katolik, tapi katanya beda sama yang Italia. Terus kalau misalkan di Peru itu tidak menerima cenderung tidak menerima kayak kepercayaan asli gitu, penduduk asli tidak memasukkan penduduk asli dalam kepercayaan karena diremehkan sebagai penindasan dari penjajahan. Setelah diperlihatkan genogram keyakinan dan spiritual, lalu mereka membuat rencana untuk bergabung dengan gereja dan mengunjungi Peru lebih sering. Spiritualitas ini bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus kesulitan bagi pasangan. Yang kedua, studi kasus dari Lucy, yaitu spiritualitas, roh, dan ketahanan dalam menghadapi kehilangan tak tepat waktu. Jadi Lucy ini kan merupakan seorang wanita Amerika Kuba yang berusia 53 tahun. Yang didiagnosis dengan gangguan depresi mayor kronis dengan ciri-ciri psikotik, sedang berduka atas kematian putrinya yang berusia 33 tahun akibat kanker otak baru-baru ini gitu. Terus setelah ditinggal oleh anaknya, si Lucy ini malah menjadi pendiam, gelisah, dan tidak bisa tidur. Ternyata si Lucy ini mempunyai kepercayaan roh gitu. Jadi nggak punya keyakinan, tapi keyakinan roh gitu. Nggak tahu. Terus dia tuh menjadi Katolik saat dia menikah sama keluarga yang agamis, religius gitu. Terus si Lucy ini memberitahu bahwa dia bisa melihat roh anaknya. Si dokternya oh ini mah halusinasi, cina gitu. Terus pas itu dikasih tahu bahwa di belakang dokter ada orang yang bernama Francisco, merupakan lelaki tua. Ternyata Francisco itu nama kakeknya, sedangkan si Lucy sama dokter itu kan baru ketemu. Jadi si dokter ini nanya gitu. Terus ternyata ada salah satu bibinya, dia itu peramal. Katanya peramal, cina gitu cerita nate. Terus mana ya? Dia mendapatkan sedikit kenyamanan dari agama yang diadopsinya, dan mungkin depresi kronisnya disebabkan oleh setidaknya sebagian oleh penyangkalan terhadap kepercayaan dan kemampuan sebelumnya. Lalu menggunakan genogram untuk mengeksplorasi tema spiritual, budaya, dan keluarganya membantu Lucy terhubung kembali dengan sejarah dan kepercayaan keluarganya. Dia mulai merasa lebih baik ketika dia mengakui bahwa dia merasa tersesat ketika dia menyangkal keyakinannya untuk mempraktikkan agama yang lebih konvensional. Dia memutuskan bahwa dia memang bisa memegang kedua keyakinan itu. Dia bisa menjadi Katolik dan juga bisa percaya pada roh. Terus dan akhirnya dia mengatakan bahwa roh anaknya itu pergi dengan damai. Paling gitu, Bu. Mohon maaf kalau tidak jelas. Ibu masih di mute. Sudah ya, siapa tadi teh? Ya, oke, Bu Aziza.
Terima kasih, tadi saya udah ngomong ternyata masih di mute. Ya, terima kasih 2 kelompok ini ya. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang genogram. Tadi beberapa kelompok juga sudah, 2 kelompok ya, sudah menyampaikan tentang pentingnya, dalam tanda kutip pentingnya genogram ya buat di dalam family therapy ini untuk melihat juga flashback ke belakang, latar belakang keluarganya seperti apa. Nah, dengan genogram itu kita bisa melihat bagaimana posisi dari kedua orang tua ini di dalam frame keluarga besarnya seperti apa, maupun di dalam keluarga kecilnya nanti seperti apa. Nah, untuk pertemuan hari ini, terima kasih. Kami cukupkan dulu, saya dan Bu Aziza cukupkan dulu sampai ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan sedikit tentang family therapy, khususnya untuk genogram. Kemudian kita juga akan masuk ke dalam, insya Allah kalau sempat waktunya kita akan masuk ke dalam materi berikutnya. Oke, begitu saja Bu Aziza. Iya Bu, baik, terima kasih. Ya, kebetulan Bu Aziza juga harus rapat ini. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Bye. Ya, Bos. Selalu Ibu.